Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya Ratni Anwar, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Musa Mus Merauke. NIM 2021 8690 4076. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi pembelajaran model atom. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran agar kedepannya saya bisa melakukan yang terbaik untuk peserta didik saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Baik, Ibu. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari ini dengan mata pelajaran kimia. Untuk memulai pelajaran ini, Ibu persilakan kalian untuk melihat di sekitar kalian, jangan sampai ada sampah. Silakan angkat dan buang pada tempatnya. Sudah selesai? Untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu persilakan ketua kelas atau pilihan untuk membawa teman-teman membacakan doa sebelum memulai pelajaran. Pada pilihan, Ibu persilakan. Bila kita hari ini ada baiknya awali dengan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Semoga doa tadi akan membawa manfaat pada pelajaran kita hari ini. Hari ini ada yang tidak hadir, sekretaris ada berapa orang yang tidak hadir? 9, Bu. Siapa? Dela Sila Bansur, Muhammad Rasyid Samsi, Fatiara Talalaga, Mahmika Isan, Ramadan Oliver Ali, Manda Safina Ibrahim, Ismayanti Kiat, Raisya Aulia Saleh, dan untuk keadilan baru. Semoga teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini diberi kesehatan agar bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Amin. Seperti biasa, untuk memulai pelajaran, kita meningkatkan jiwa nasionalisme dari kalian. Maka kita menyanyikan lagu, salah satu lagu nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, Bu. Masih hafal lagu itu? Masih, Bu. Sama-sama kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah
berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Semangat yang tadi sudah Yang materi kita hari ini tentang teori atom. Di atas adalah kompetensi dasar, yaitu memahami model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan Kawasaki. Yang kedua dan yang ketiga merupakan model atom untuk menjelaskan fenomena atau hasil percobaan. Ya, kalian bisa lihat di atas ada ibu menampilkan gambar. Di situ ada poin. Jika poin itu kalian bagikan menjadi dua keping, kemudian dibagikan lagi menjadi dua keping, dan bagikan lagi menjadi dua keping. Semakin dibagi-bagi, semakin kepingan itu kecil. Bisa kalian bayangkan ketika dibagi terus sampai kepingan itu kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Bisa bayangkan? Berapa kepingan itu kalau dia kecil dan tidak dapat dibagi lagi? Seperti apa? Nah, untuk kita mau tahu tentang kepingan yang kecil itu, saat ini kita mempelajari tentang teori atom. Ada yang tahu pengertian atom? Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Ya, bagus sekali. Ada yang lain lagi? Silakan. Atom merupakan suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi secara kimiawi. Ya, atom adalah suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi secara kimiawi. Jadi atom itu berasal dari bahasa Yunani. A artinya tidak dan tomos artinya tebal. Jadi secara umum atom merupakan apa? Partikel kecil yang tidak dapat dibagi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan perkembangan teori atom, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan Atom. kemudian menentukan kelebihan dan kelemahan dari atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan atom. Di sini dalam proses pembelajaran ini, Ibu memakai model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Dalam pembelajaran ini ada 5 langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, orientasi peserta didik ke dalam masalah. Setelah ini, pada tahapan ini Ibu akan membawa kalian untuk menentukan masalah dari tontonan video yang nantinya Ibu akan tampilkan. Kemudian yang kedua, Ibu akan mengorganisasikan peserta didik seperti Ibu harus memastikan kalian sudah duduk pada kelompoknya. Kemudian yang ketiga, Ibu membantu kalian atau Ibu membimbing kalian dalam penyelidikan masalah yang kalian temukan. Kemudian yang keempat di situ ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang didiskusikan tadi, dipresentasikan di dalam kelas. Kemudian yang keempat mengevaluasi. Ya, selanjutnya kita masuk pada langkah pembelajaran yang pertama, yaitu orientasi masalah. Di sini ada link video. Ibu sudah bagikan di grup WA Pas. Kalian bisa mengaksesnya di situ dan di sini Ibu akan menayangkan juga videonya di depan. Ada link videonya Ibu sudah bagikan di grup. Iya, Ibu.
Jadi itu penjelasan singkat tentang itu ilustrasi tentang atom. Jadi yang pertama itu mereka berpikir bahwa materi atau batu itu yang paling kecil, ternyata ada yang lebih kecil lagi, yaitu garam. Ternyata garam itu bukan sesuatu yang masih kecil karena garam masih dapat dibagi lagi. Kemudian mereka masih lihat dengan mikroskop apa? Yang kedua, bakteri. Ternyata bakteri itu masih bisa dibagi lagi. Karena bakteri itu bukan sesuatu yang kecil, masih ada yang lebih kecil lagi dari bakteri. Virus. Lebih kecil dari bakteri ternyata virus, tapi ternyata virus masih dapat dibagi. Kemudian yang berikutnya ada DNA. Katanya lebih kecil, tapi ternyata DNA masih bisa dibagi. Dan yang terakhir ada atom. Jadi atom merupakan partikel yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, dari video yang tadi kalian sama-sama lihat direkam sebelumnya dari handphone, kira-kira apa yang kalian temukan masalah apa di sini? Ada yang bisa mengidentifikasi apa yang kalian temukan dari video yang tadi itu tayangkan. Kelompok 4 bisa. Bagaimana para peneliti bisa mengetahui bahwa atom sangat kecil? Ya, jadi itu peneliti melakukan banyak penelitian. Ada 5 peneliti. Jadi sebelumnya Demokritus melakukan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan Dalton, Moore, dan selanjutnya. Nah, dari masalah-masalah yang kalian temukan itu, kalian bisa masukkan nanti di dalam LKPD. Kalian masalah yang tadi ditemukan dari beberapa kelompok ya. Yang tadi itu kelompok 10 sudah menemukan satu masalah. Kira-kira kelompok lain, kelompok 1, 3, dan 4. Kira-kira dari video itu kalian bisa menonton ulang dan kalian mengidentifikasi masalah apa yang kalian temukan di dalam video tadi. Setelah itu kalian mencari solusi dari masalah yang kalian temukan dan presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Jadi, ya kalian duduk berdasarkan kelompok sini. Kira-kira ada yang tidak duduk berdasarkan kelompoknya? Jangan sampai ada yang duduk karena ikut teman. Jika ditemukan seperti itu, silakan kembali pada kelompokmu. Di situ ada link LKPD yang sudah ibu bagikan. Kalian bisa mengerjakan soal yang ada dalam LKPD itu, dan kalian mendiskusikan masalah yang kalian temukan di video yang tadi itu. Ini kelompok 1, kelompok 2. Jadi itu yang membagikan LKPD manual. Tapi kalian mengerjakan LKPD-nya pada link yang telah ibu bagikan di grup WA. Ada juga link itu sudah tampilkan di depan situ. Kalian mengerjakan LKPD-nya dan kalian kirimkan
dan solusi yang tadi dari video itu waktunya hanya 20 menit mulai dari sekarang. Ya, kalian bisa tulis bisa kelompok 1, kelompok 2, biasanya akan menjadi kelompok 2 punya. Oh iya. Kalian sekalian. Iya. Kelompok 1. Kelompok 1 pertanyaannya itu. Perbedaan suku. Itu ada pertanyaan untuk di dalam LKPD itu pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Yang itu Bu, urutan perkembangan. Ya, di sini urutannya belum terurut, jadi kalian harus menyebutkan perkembangan urutannya. Jadi dari video yang tadi kalian sama saya menyaksikan videonya sama-sama. Kalian dapat mengidentifikasi kira-kira dari video itu masalah apa yang dapat kalian temukan dalam mengidentifikasi masalahnya. Kalian mencari masalah itu. Kelompok yang baik, bagaimana sudah sebelum kalah terus. Untuk LKPD-nya dijawab di link yang Ibu berikan itu. Kalian akses LKPD-nya pada link yang Ibu sudah bagikan di grup WA. Ya, kalian akses LKPD-nya, kemudian kalian mengisi. Jadi kalian mengisi LKPD-nya, isi per kelompok, bisa ditulis nama kelompoknya di situ, bukan isi. Jadi LKPD-nya ini dibuat per kelompok, bukan untuk individu, bukan ya satu orang satu, tapi per kelompok. Habis kerja ini presentasi. Yang tadi yang harus dipresentasikan tadi, identifikasi masalah yang ditemukan tadi. Setelah mengidentifikasi masalah, seperti biasa kita mencari solusi dari masalah itu. Kemudian kita presentasikan masalah yang ditemukan itu. Masih paham? Iya, itu dipublikasikan. Bagaimana kelompok 3? Iya, jadi tadi sudah Ibu jelaskan kalau link itu dibuat bukan untuk perorangan atau berindividu, tapi per kelompok, jadi masing-masing kelompok satu. Jadi sudah bisa paham kelompok dari video yang tadi saya. Saya kira masalah apa yang ditemukan dari koordinasi itu. Kalian bisa lihat juga ada bahan ajar yang membagikan, mungkin ada solusi dari masalah yang kalian temukan di dalam bisa kalian gunakan untuk jadikan bahan untuk menjadikan hasil atau presentasikan hasil diskusi. Jadi tadi isinya di
Kita masuk pada tahapan penyajian hasil tadi. Kalian diminta untuk presentasikan hasil diskusi. Yang pertama, silakan untuk kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kelompok. Pada kelompok 1 membuka silakan. Kelompok lain, perhatian kelompok lain. Bisa kelompok 1 presentasikan hasil diskusi mereka. Kelompok 2, 3 dan 4 belum. Kelompok 4 saat kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2, 3 dan 4 diminta untuk perhatikan dan nanti berikan tanggapan atau pertanyaan dari masalah yang ditemukan dari kelompok 1. Yang kepada kelompok 1 yang bernama waktu presentasinya 3 sampai 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Saya akan baca dipersilakan. Ya, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan hasil diskusi kami dari kelompok. Di sini kami mencatat 2 masalah dari video tadi, yaitu yang pertama, mengapa elektron dalam mengelilingi atom tidak dapat dari intinya? Karena elektron tersebut mendapat gaya tarik dari inti atom, sehingga elektron dapat mengelilingi inti atom dan tidak dapat dari intinya, dari lintasannya. Yang kedua, mengapa elektron dalam atom selalu bergerak? Jawabannya, elektron pada atom mudah berpindah ke atom lain karena elektron akan selalu berpindah dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi melalui sebuah medan magnetis asalkan mempunyai lintasan atau orbit yang tepat dan elektron tersebut menerima energi. Itu dia dari presentasi kami, dari hasil diskusi kami. Apa ada pertanyaan dan soal lain? Kalau gitu, Saya keluarnya dari kelompok 4 bertanya kepada kelompok 1 mengenai pertanyaan nomor 2, yaitu tentang elektron yang dapat bergerak. Dari jawaban yang telah Anda sampaikan itu menurut teori atom dari apa saja? Kan ada atom Dalton, ada Thomson, itu menurut teori apa? Terima kasih. pertanyaan ya dari perwakilan kelompok 4. Di sini kami akan melibatkan anggota kelompok kami yang ingin menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok lainnya. Kepada anggota kami dipersilakan. Ya, jawaban yang kita ambil yaitu dari teori atom Bohr yaitu tentang elektron yang dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit lainnya dengan kemancaran atau penyerapan energi. Jika elektron berpindah dari kulit yang lebih dalam ke kulit yang lebih luar, maka akan disertai penyerapan energi sebaliknya. Jika elektron berpindah dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam, maka akan disertai pemancaran energi. Apakah jelas? Itu dia sekian dari presentasi kami. Dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekalian, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada Bapak Anda bisa saya untuk mempresentasikan membacakan hasil KPD yang telah kami laksanakan. Masalah yang kami dapatkan dari PPT tersebut yaitu ada dua masalah. Masalah yang pertama, yang saya baca dari sumber lain bahwa atom tidak dapat mampu teraba oleh alat secanggih apapun. Maka bagaimana peneliti bisa tahu bahwa atom adalah partikel terkecil? Teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton menyatakan bahwa atom adalah substansi terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Hal tersebut dipecahkan oleh J. Thomson dengan penemuan elektron. Thomson melakukan penelitian dengan menggunakan tabung sinar katoda. Pada percobaan tersebut, Thomson menggunakan bahwa sinar katoda terpengaruhi oleh medan magnet dan medan listrik. Thomson perhatikan bahwa sinar katoda dibelokkan menjauh medan listrik yang bermuatan negatif dan menuju berat yang bermuatan positif. Dari eksperimen tersebut, Thomson menemukan partikel bermuatan negatif yang bernama elektron. Thomson mengungkapkan teori atas menyebutkan bahwa atom berisi muatan negatif yang terkadang tersebut berupa muatan positif. Kemudian pada gambarnya sendiri yaitu Hermes. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya membacakan hasil kerja kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video itu kita dapat mengambil kesimpulan atau kita dapat mengambil kesimpulan dari video yang tadi kalau atom ini ada beberapa model, antaranya model atom Dalton, model atom Dalton ini seperti apa? Bulat. Bundaran. Model atom Dalton seperti bola beja. Bola beja. Kemudian atom Dalton itu dia tidak dapat dibagi, tidak dapat dipecahkan dan tidak dapat dimakan. Kemudian yang berikutnya ada atom Thomson. Yang atom Thomson itu penemunya bernama John Thomson. Jadi dia mengungkapkan kalau
roti ondel. Yang bagian yang bulat-bulat itu dia disebut lego. Kemudian di sini ada model atom Rutherford. Dia seperti bola berongga, model atom Rutherford. Dan yang terakhir ada dan berikutnya yang keempat ada model atom. Ya, jika tidak ada yang bertanya, berarti merasa kalian sudah paham tentang materi sekitaran model atom, teori model atom. Jadi di sini kalian itu harus bisa mengisi LKPD-nya, karena nanti mengisinya dengan sebaik mungkin, karena nanti hasil LKPD-nya Ibu akan pajang pada acara sekolah. Dan selanjutnya kita sudah sampai pada tahap evaluasi. Di situ ada sebelumnya Ibu sudah membagikan link evaluasi. Ibu menggunakan Kahoot untuk mengukur seberapa mampu kalian dalam memahami model atomnya. Materi model atom yang sekarang telah kita laksanakan ini. Orang yang tidak menggunakan HP berarti yang sisanya lebih dari situ. Ibu. Refleksi pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang refleksi pembelajaran yang baru saja kita laksanakan di hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan.
yaitu kita banyak mengetahui metode-metode baru yang bisa dilakukan ibu dan sebetulnya kenapa dilakukan. Terus dari pembelajaran ini mungkin ada yang masih fokus di kedepannya Bagus sekali. Ya, ada yang lain lagi yang Vivian silakan. dapat disimpulkan bahwa sinar katode adalah partikel negatif yang berada pada semua atom dan atom tersusun atas inti atom bermuatan positif serta elektron bermuatan negatif yang memiliki inti atom. Ya, dari apa? Yang pertama dari Firna dan saya berbagi Firna. Dia memberikan kesimpulan tentang atom. Jadi atom adalah partikel kecil yang sudah dapat dibagi lagi. Kemudian ada beberapa model atom yang telah dijelaskan oleh Firna, diantaranya atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, mekanika kuantum atau model atom modern. Kemudian Firna juga menjelaskan kalau atom itu tersusun atas partikel elektron dan proton. Nah, selanjutnya ada teman kalian yang menyampaikan kesimpulannya mengenai pembelajaran kali ini. Ada beberapa teman yang seperti ini, tapi pembelajaran ini cukup menyenangkan. Selanjutnya, terima kasih untuk yang sudah menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu menutup kehidupan kita di hari ini, Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya yang akan Ibu berikan pada pertemuan selanjutnya, yaitu komputer elektron dan bilangan kuantum. Ya, kalian bisa menyiapkan materi kalian dan menyiapkan apa-apa saja yang diperlukan. Sebagai penutup pada perjumpaan kita, Ibu persilakan Vivian untuk membaca doa sebagai penutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Kepada Vivian, Ibu persilakan. Sebelum kita menutupi pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Sekian perjumpaan kita hari ini. Kita jaga kesehatan, semoga bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin.